Siapa itu Vero? Wajah Lada menjadi pucat bertanya dengan gelisah. Sebenarnya, dia tahu siapa Vero itu. Dia juga tidak bodoh, tepat setelah mereka menangkap seorang wanita, sudah langsung ada orang yang datang menyerbu ke markas mereka untuk mencari, sudah pasti khusus untuk gadis itu. Tetapi pada saat ini Lada masih tidak berani mengakuinya, apalagi Gayus sekarang sudah masuk ke dalam kamar, tidak ada yang tahu Gayus sudah melakukan apa terhadap gadis itu di kamar. Mana wanita itu? Desta menyeringai dan menatap Lada dengan erat-erat. Lada terlihat sedikit malu, hatinya juga merasa sangat frustrasi. Untuk pertama kalinya, dia dipaksa seperti ini oleh seorang orang yang lebih muda darinya, dia benar-benar marah. Aku beri kamu waktu 3 detik, jika kamu tidak mau mengatakannya, kamu selamanya tidak akan pernah bisa mengatakannya lagi. Desta tidak memberi Lada banyak waktu untuk berpikir lagi, dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Berani sekali kamu melakukan ini padaku di daerah Sanbaku kamu. Sebelum Lada selesai berbicara, Desta memotongnya dengan acuh tak acuh. Kamu telah membuang waktu 3 detik, saatnya untuk memberi dia sedikit pelajaran. Siap. Dua bawahannya yang berdiri di belakang Desta segera menanggapi, dan segera menerjang ke arah Lada, mereka memukul dan menendang, tidak lama kemudian, Lada sudah terkapar tidak berdaya. Lada bisa dibilang adalah orang yang hidup di lingkungan serba berkecukupan, otomatis dia bukan lawan dari para tukang pukul profesional ini. Lada ditekan di tanah dan berteriak, lepaskan aku ini saudaranya Gayus, kalian berani sentuh aku, apa kalian sudah bosan hidup? Gayus, ternyata masalah ini ada hubungannya dengan dia, waktu itu aku sudah pernah memberinya kesempatan, sepertinya dia tidak bisa menghargai. Desta mencibir, ini membuat wajah Lada langsung berubah. Jadi kamu itu mahasiswa yang kenal dengan Violeta? Lada bertanya dengan wajah pucat. Ternyata kamu tahu tentang aku, tapi kamu masih berani menyentuh wanitaku, kamu itu sudah jelas bosan hidup. Desta memberi perintah dengan nada dingin dan berkata, semuanya bergerak, walaupun sampai tempat ini kita robohkan, harus menemukan keberadaan Vero. Siap. Sekelompok tukang pukul yang dibawa Desta menjawab serempak dan berpencar untuk menemukan jejak Vero. Lada yang diinjak di tanah, saat ini wajahnya makin pucat. Gayus saja tidak berdaya dengan orang ini, apalagi dia yang hanya sebagai pemilik restoran kecil, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan bagi Desta. Namun, Gayus takut pada pemuda ini karena Violeta, hari ini, dia tidak melihat Violeta di sini, beraninya dia begitu liar. Ibaratnya dia pakai bulu ayam sebagai anak panah. Asalkan Gayus sudah mengetahui ada sesuatu yang terjadi di sini dan membawa orangnya turun ke bawah, situasi akhirnya mungkin susah diprediksi. Karena Gayus hanya takut pada Violeta, tetapi dia sekarang diinjak dan tidak bisa bergerak, dia juga tidak ingin menunggu nasibnya dengan pasrah. Pikiran Lada perlahan-lahan mulai tenang. 5 menit kemudian, perkelahian sengit pecah di lantai atas. Tukang pukul dari Desta bertarung dengan orangnya Gayus, dalam hati Lada terbersit harapan, tetapi sesaat kemudian, dia langsung kecewa. Tak lama kemudian, sekelompok pria yang rambutnya dicat dengan warna-warni diseret oleh para tukang pukul yang terlatih dari Desta, yang membuat Lada lebih putus asa adalah Gayus ternyata ada di antara mereka. Desta hanya melirik Gayus dengan jijik dan bertanya kepada anak buahnya, kalian ada melihat Vero? Dia ada di sini. Sebelum para tukang pukul Desta sempat menjawab, tiba-tiba sebuah suara yang jernih terdengar dari luar pintu. Desta menoleh dan melihat Violeta sedang memegang Vero yang dalam keadaan tak sadarkan diri, dan berjalan perlahan masuk. Ini persis sama dengan yang aku kira, Desta menghela nafas dan tersenyum. Violeta berjalan sampai ke depan Desta dan menyerahkan Vero. Apakah kamu tahu aku akan kemari? Aku percaya kamu. Desta tersenyum kecil dan menjawab dengan datar. Meskipun Desta tidak tahu banyak tentang Violeta, tatapan mata yang dalam dan tenang Violeta membuatnya secara alami bisa mempercayai wanita yang sangat mempesona ini. Kali ini terjadi sesuatu pada Vero. Violeta tidak muncul, Desta tidak berpikir Violeta mengabaikan tugasnya, dia percaya bahwa Violeta pasti melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui di tempat lain.
Sekarang Violeta tiba-tiba muncul dengan Vero. Ini membuat Desta tahu bahwa dia tidak salah menebak. Jika bukan karena Violeta melakukan sesuatu diam-diam, takutnya Vero akan bertemu dengan sesuatu yang tidak terduga. Gaius, kita bertemu lagi. Detas menatap Gaius yang diinjak di tanah dan berkata dengan sinis. Hati Gaius tercekat, dia hanya menatap Desta, dia sangat berharap bisa menelan bocah itu hidup-hidup. Dia adalah raja bawah tanah yang diakui dan nyata di daerah Sanbaku. Sekarang dia dibikin malu dan tak berkutik oleh Desta. Dia memang takut pada Violeta, tetapi takut tidak berarti harus ciut nyali. Sekarang dia telah diinjak orang, dia mana bisa tidak takut. Violeta, aku selama ini hormati kamu, bukannya aku takut padamu, jangan keterlaluan, Gaius berteriak histeris. Kamu salah paham, aku bukan pemeran utama di sini. Violeta melipatkan tangannya di dada, berkata dengan acuh tak acuh. Mata Gaius ke arah Desta, sambil menggertakkan giginya, berkata, Desta. Aku sudah memeriksa informasi tentang kamu, kamu adalah sampah yang dibuang oleh keluarga Chen, mengapa Violeta mau mendengarkanmu? Selain itu, kebetulan saja malam ini aku tidak bawa terlalu banyak anak buah, kalau tidak, kamu pikir bisa begitu gampang mengalahkan aku? Gaius, kamu masih tidak bisa terima kenyataan ya? Desta memandang Gaius dengan tatapan kasihan. Gaius mendengus, tubuhnya langsung lemas seperti balon kempis. Dia bukan orang bodoh, apa yang dia katakan barusan, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan mukanya. Tetapi pada kenyataannya, Gaius dapat melihat kekuatan tukang pukul yang dibawa oleh Desta, bahkan jika semua anak buahnya datang, mereka jelas bukan lawannya. Desta mampu mengarahkan orang-orang seperti ini sudah membuktikan bahwa latar belakangnya Desta ini pasti luar biasa. Adapun peristiwa tentang dia yang dibuang oleh keluarga Chen, itu hanya gambaran palsu yang sengaja Desta kasih lihat kepada orang lain. Hanya orang-orang bodoh dari keluarga Chen yang bisa memperlakukan Desta yang begitu berharga ini sebagai sampah dan mengusirnya. Aku ngaku kalah, mulai sekarang, kamu adalah raja dunia bawah tanah di daerah Sanbaku. Gaius mengeluarkan kemarahannya sepenuhnya dan berkata dengan ekspresi putus asa. Tepat ketika dia mengira Desta akan mengumumkan kematiannya, terdengar suara acuh tak acuh yang sangat pelan dari Desta. Aku tidak pernah bilang mau merampas tahtamu ini, tapi aku akan memberimu dua jalan. Apa? Gaius tiba-tiba mendongak, matanya secara alami tersirat sebuah harapan baru. Menyerah dan patuh padaku, atau menjadi orang biasa, kata Desta dengan senyum datar di bibirnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa Vero tidak terluka, Desta menjadi lebih tenang, dan pikirannya menjadi lebih terbuka. Keluarganya memang kebetulan ingin Desta membangun kekuatannya sendiri di daerah Sanbaku. Gaius tampaknya bisa menjadi pilihan yang bagus dan cocok. Bagaimanapun, masalah yang menimpa Vero, yang harus disalahkan adalah keluarga Chen. Gaius tidak mengenal Vero, jadi bukan sengaja mencari masalah dan memprovokasinya. Mata Gaius berkedip dan dia berkata, aku memilih yang pertama. Mendengar ini, Lada yang di samping terlihat sangat terkejut. Desta tidak terkejut dengan pilihan ini. Desta adalah pria yang pintar, dia tahu kapan dan apa yang harus dipilih adalah yang terbaik untuknya. Tidak masalah jika Gaius tidak benar-benar menyerah padanya. Bagaimanapun, kedua belah pihak bisa saling menguntungkan, dan selama Desta mampu memberikan keuntungan yang cukup, Gaius tidak akan pernah mengkhianatinya. Gaius bisa menjadi pemimpin daerah Sanbaku, dia jelas lebih kuat dari Madok dalam menilai situasi. Jadi Desta tidak khawatir Gaius akan mengkhianatinya. Kecuali ada orang yang bisa memberinya keuntungan dan alasan yang lebih menarik, tapi ini daerah Sanbaku tidak ada yang lebih kuat dari keluarga Chu. Kakak Desta, apa yang perlu aku lakukan? Setelah bertekad untuk berkomitmen kepada Desta, Gaius tidak ragu untuk mengubah cara dia menyapa Desta. Kamu tetap jadi dirimu sendiri dan sebagai pemimpin yang baik di sini, aku akan menemuimu saat aku membutuhkanmu, kata Desta dengan ringan. Kemudian Desta menyapu pandangannya kepada semua tukang pukul dari keluarga Chu dan berkata dengan suara yang dalam. Kalian semua sudah bekerja dengan baik, nanti pas pulang, kalian bisa cari Paman Ding dan minta bonus gaji 1 bulan.
Tuan muda kedua terlalu sungkan, ini memang pekerjaan yang harus kita lakukan, kepala tukang pukul keluarga Chu berkata sambil mengepalkan tinju dan terlihat sangat bersemangat. Kalau aku bilang boleh, kalian ambil saja, jangan bantah lagi, Desta berkata dengan suara berat, lalu dia merangkul Vero dan meninggalkan tempat itu. Desta selalu adil dengan yang namanya hadiah dan hukuman. Menurut statusnya saat ini, sebenarnya dia belum pantas untuk mengerahkan kekuatan keluarga Chu. Kalau ketahuan, para tukang pukul ini bisa saja dihukum, jadi kalau bonus gaji 1 bulan bisa dianggap sebagai kompensasi untuk mereka. Meninggalkan bulan jernih hall, Desta dengan hati-hati menempatkan Vero di kursi belakang mobil, begitu dia sampai di kursi pengemudi, Violeta masuk dari sisi lain mobil. Aku tidak menyangka kamu akan mengampuni Gaius, ini sedikit mengejutkanku, Violeta berkata dengan suara datar. Masalah ini tidak direncanakan oleh Gaius, dia malah terseret ke dalam masalah ini sebenarnya. Jika aku bunuh dia karena ini, aku ini akan dianggap sebagai apa, kata Desta sambil tertawa. Tentu saja ini juga karena Vero tidak terluka, jika Vero sampai terluka, masalah ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Aku tahu. Kalian ini ya, para lelaki, sedikit-sedikit langsung bertindak. Seolah-olah wanita itu paling penting di dalam hidup kalian. Kalau untuk membodohi gadis-gadis kecil sih tidak masalah. Kalau ketemu dengan tipe wanita seperti aku yang sudah pernah berkecimpung di dalam dunia hitam, tidak akan begitu mudah tersentuh dengan trik semacam itu. Violeta melirik Desta dengan tatapan aneh dan seolah-olah sedang menyindir atau ingin mengatakan sesuatu secara tidak langsung. Desta menggaruk kepalanya dan tidak membantah. Faktanya, sampai sekarang, Desta tidak tahu ada kesepakatan apa antara Ashar dan Violeta, dan mengapa Violeta, wanita yang begitu sombong dan berlatar belakang hebat bisa patuh padanya. Tapi Desta yakin bahwa Ashar tidak berani melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya, jadi dia tidak bertanya banyak kepada Violeta. Desta percaya bahwa ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Violeta tiba-tiba bertanya. Desta mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Gaius bukan dalangnya, aku bisa mengampuninya, tapi keluarga Chen, aku tidak akan mengampuni mereka. Tuan muda kita ngamuk ya, Violeta tersenyum sedikit, matanya penuh dengan sentuhan warna yang menyenangkan dan terlihat sangat bersemangat. Desta sedikit merinding melihat Violeta. Dia tidak berani melanjutkan topik ini lagi. Wanita ini selalu memberinya kesan yang mendalam. Tidak bisa menebak isi hatinya, dia memiliki pesona wajah yang sangat menawan, tapi terlihat lebih kejam dan tegas daripada wanita lain, tidak heran julukannya adalah Venom Snake. Setelah tiba di lantai bawah villa, Desta menyerahkan mobil ke Violeta, dan dia membawa Vero ke kamar, meletakkan Vero yang masih pingsan di tempat tidur. Sesudah itu, Desta langsung menuju ke ruang tamu dan menelepon Ashar. Tuan muda kedua, ada instruksi apa? Pada saat ini, Ashar sebenarnya sudah tertidur, tetapi kalau yang telepon adalah Desta, dia tidak berani meremehkan, jadi dia langsung menerima teleponnya. Ashar, mulai besok, harus ada lebih banyak kerjasama dengan keluarga Chen. Pokoknya kalau ada proyek yang sangat menguntungkan, harus kerjasama dengan keluarga Chen, bahkan kasih mereka lebih banyak keuntungan juga tidak apa-apa, Desta berkata dengan suara berat. Apa? Ashar jelas sangat kaget, yang awalnya masih mengantuk, sekarang langsung sadar sepenuhnya. Tuan muda kedua biasanya selalu berlawanan dengan keluarga Chen, jika bukan karena Vero, dia pasti sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Chen. Mengapa sekarang dia malah mau bekerja sama dengan keluarga Chen? Desta mengetahui kekhawatiran Ashar, berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak bodoh. Aku akan menyelesaikan dendam ini dengan keluarga Chen. Tapi sebelum itu, aku harus membiarkan mereka berkembang dulu. Selain itu, Ashar, kamu masih kenal dengan mitra bisnis yang mana lagi? Biarkan mereka semua bekerja sama dengan keluarga Chen, aku ingin keluarga Chen jatuh dari tempat tertinggi dan hancur berkeping-keping. Mendengarkan suara dingin Desta, Ashar tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Apakah lelaki di sisi lain telepon itu adalah tuan muda kedua yang biasanya selalu tersenyum dengan wajah yang cerah? Kenapa sekarang terasa seperti berubah menjadi iblis? Tetapi Ashar tidak berani bertanya lebih banyak, dia hanya mengiyakan saja. Hari berikutnya,
Vero sudah terbangun. Pada saat itu, dia pikir dia telah ternoda. Ketika dia melihat bahwa dia berada di rumah Desta, keluhan dan ketakutannya langsung meledak dan dia menangis keras. Desta yang sedang mengatur rencana tindak lanjut di luar. Ketika dia mendengar suara tangisan yang keras, dia tidak bisa fokus lagi. Dia langsung melempar ponselnya dan bergegas masuk, memeluk gadis itu dengan erat. Setelah waktu yang lama, Vero mulai sedikit tenang dari emosi yang negatif itu. "Kakak Desta, apakah aku masih bersih?" Vero bertanya dengan gugup. "Jangan khawatir, gadis bodoh, selama ada kakak Desta di sini, bagaimana mungkin aku akan biarkan kamu mengalami hal seperti itu?" Desta tersenyum dan mencubit ujung hidung gadis itu. "Baguslah, jika aku ternoda, aku tidak mau hidup lagi," kata Vero masih penuh dengan rasa takut. Desta dengan lembut menepuk punggung gadis itu. Setelah keraguan berkali-kali, akhirnya dia memutuskan untuk membeberkan kepada Vero kalau dia bukan anggota keluarga Chen. Hanya beberapa jam yang lalu, Ashar telah menerima laporan pemeriksaan DNA ayah Vero, Gito, yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Saat mendengarkan cerita Desta dan telah melihat laporan dengan matanya sendiri, Vero terlihat tidak begitu terkejut. Vero melipat laporan itu dengan hati-hati, memegangnya di dadanya, dan berkata sambil tersenyum. "Kakak Desta, kamu mungkin tidak akan percaya kalau aku bilang, ketika aku mendengar berita ini, aku tidak sedih, malah merasa lega. Aku senang aku tidak memiliki hubungan darah keluarga dengan keluarga yang begitu kejam dan egois. Itu juga jawaban untuk diriku sendiri, kenapa aku tidak begitu dicintai sejak kecil. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan keluargamu yang sebenarnya nanti." Desta memeluk gadis itu dan berkata dengan lembut. "Bukankah kamu sudah menjadi keluargaku?" Vero tersenyum dan berkata dengan polos. Desta memeluk gadis itu dengan erat, menikmati waktu tenang yang jarang terjadi di antara mereka selama ini. Di sisi lain, Wulan dan Gito menunggu semalaman di rumah, melihat tidak ada yang istimewa yang terjadi, mereka merasa lega. Tadi malam, suara dingin Desta di telepon membuat hati mereka berdebar sesaat. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Desta bisa bertindak jauh dan membahayakan mereka, mereka tetap tidak bisa tidur, jadi mereka hanya duduk semalaman di ruang tamu. "Tuh kan, apa ku bilang? Sampah itu bisa melakukan apa-apa terhadap kita. Kalau hanya mengancam saja semua orang juga bisa, yang benar-benar mampu ada berapa orang?" Wulan menggosok pinggang yang sakit dan berkata dengan marah. Gito juga menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Karena tidak terjadi apa-apa, mari kita istirahat lebih awal, kita sudah tegang semalaman, sangat melelahkan." Setelah mengatakan ini, dia langsung kembali ke kamar tidur. Mereka tidak lagi menyebut nama Vero, seolah-olah mereka sudah lupa dengan anak perempuan yang hanya mereka ngaku di mulut saja.